Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah ada gunanya menentang perang di masa ketika segelintir orang gila bermain dengan bom atom? Bagaimana dirimu bisa melawan beberapa orang gila yang bermain dengan bom atom? Apa strategi perlawananmu? Faktanya, perlawananmu mungkin akan membawa perang lebih cepat dari yang seharusnya perlawananmu tidak akan mencegahnya. Satu-satunya hal yang bisa mencegah perang dunia adalah dirimu memulai kesadaran yang sama sekali baru. Dirimu memulai jenis kemanusiaan yang baru, dirimu memulai seorang manusia yang mampu mencintai, seorang manusia yang mampu bermeditasi. Biarkan cinta dan meditasi menyebar jauh dan luas. Biarkan meditasi menjangkau sebanyak mungkin orang. Kecuali itu, semua upayamu untuk melawan tidak ada gunanya. Dirimu boleh berunjuk rasa dan ikut long march, tetapi pernahkah dirimu menyaksikan para pengunjuk rasa, orang-orang yang menentang perang, kaum pasifis? Pernahkah dirimu menyaksikan arak-arakan mereka? Mereka tampak begitu agresif, mereka sendiri tampak gila. Kalau saja mereka punya bom atom, demi melindungi perdamaian, mereka akan menjadi yang pertama menjatuhkan bom atom. Mereka sama gilanya dengan pihak lain, tidak ada bedanya sama sekali. Pikiran mereka sama politisnya dengan orang-orang yang berkuasa. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berkuasa. Dan dirimu bisa melihat kemarahan mereka yang terpendam di wajah mereka dalam slogan-slogan mereka. Setiap protes perdamaian berakhir dengan perkelahian dengan polisi, dengan militer. Berakhir dengan pembakaran bis, kantor pos, kantor polisi, mobil. Cinta macam apa ini dan perlawanan macam apa ini? Tidak berdaya. Namun, mereka merasa telah melakukan sesuatu yang hebat. Itu hanya ego semata dan tidak ada yang lain. Apa yang bisa dirimu lakukan? Ya, dirimu bisa berteriak, dan dirimu bisa melakukan pawai panjang, dengan poster-poster yang bagus. Dan itu akan memberimu kepuasan tertentu, karena energimu yang terpendam akan dilepaskan. Itu adalah semacam katarsis. Tanpa sadar, dirimu melakukan meditasi dinamis, tetapi akan lebih baik jika dirimu melakukannya dengan sadar. Ya, perang telah sampai pada titik di mana ia bisa menghancurkan seluruh umat manusia. Dan bukan hanya umat manusia, tetapi juga seluruh bumi. Kehidupan seperti itu bisa dihancurkan. Apa yang bisa kita lakukan? Pengetahuan ilmiah telah jauh melampaui pertumbuhan spiritual manusia, itulah masalahnya, masalah yang sebenarnya. Siapa orang-orang gila yang dirimu bicarakan ini? Apakah mereka berbeda dari dirimu? Richard Nixon, Brezhnev, Ayatollah Khomeini, apakah mereka orang yang berbeda dari dirimu? Mungkin ada beberapa perbedaan kuantitatif, tetapi tidak ada perbedaan kualitatif. Jika dirimu berkuasa, dirimu akan membuktikan hal yang sama.
dan orang-orang ini dulunya tidak berkuasa, mereka juga sama seperti dirimu. Ketika mereka berkuasa, wajah asli mereka muncul. Lord Acton berkata, kekuasaan merusak. Itu tidak benar. Kekuasaan tidak pernah merusak, tetapi orang yang rusak tertarik pada kekuasaan. Tentu saja, tanpa kekuasaan, mereka tidak bisa menunjukkan wajah asli mereka. Kekuasaan hanya memberi mereka konteks yang tepat, di mana mereka bisa mengungkapkan realitas hati mereka. Kekuasaan tidak merusak, ia hanya mengungkapkan kebenaran. Orang yang tidak berdaya mungkin tidak terlihat gila karena mereka tidak mampu menjadi gila. Beri mereka kekuasaan, dan dirimu akan melihat mereka sama gilanya dengan orang lain. Aku tidak melihat perbedaan antara para penghasut perang dan pasifis. Mereka adalah orang-orang yang sama. Mereka tampak sangat bertolak belakang, tetapi mereka saling memiliki. Jauh di lubuk hati, mereka adalah satu. Dua ujung tongkat yang sama. Ya, aku ingin bumi menjadi surga dan bukan kuburan, tetapi perlawanan seperti apa? Bahkan jika Krishna ada di sini, pada saat ini dia tidak akan menyarankan perang. Aku benar-benar yakin tentang hal itu. Aku katakan dengan tegas bahwa Krishna tidak akan mengatakan kepada Arjuna untuk berperang saat ini, karena ini adalah bunuh diri global. 5.000 tahun telah berlalu sejak Krishna, dan banyak hal telah berubah. Kita telah sampai pada titik di mana perang total mungkin terjadi. Tidak seorang pun akan menjadi pemenang, jadi apa gunanya perang? Perang telah menjadi penting di masa lalu, karena seseorang akan menang, dan seseorang akan kalah. Sekarang tidak akan ada pemenang. Semua akan menjadi pecundang. Perang telah kehilangan semua maknanya. Saat ini, perang benar-benar bodoh. Mungkin ada beberapa makna di masa lalu, tapi sekarang tidak ada lagi. Pesan Krishna tidak relevan saat ini, pesan Buddha lebih relevan. Pesan Krishna sudah ketinggalan zaman, pesan Buddha sangat kontemporer. Namun, apa pesannya? Pesannya adalah, jika kamu benar-benar menginginkan kedamaian di bumi, ciptakan kedamaian di hatimu, di dalam dirimu. Itulah tempat yang tepat untuk memulai, lalu sebarkan, pancarkan kedamaian dan cinta. Jika semakin banyak orang menjadi damai, gembira. Jika semakin banyak orang bisa menari dan bernyanyi. Jika semakin banyak orang bisa mengatakan haleluya dari lubuk hati mereka yang terdalam, maka mustahil bagi segelintir orang gila ini untuk menciptakan perang. Maka kita bisa memasukkan orang-orang gila ini ke rumah sakit jiwa dengan sangat mudah. Kita bisa mengubah ibu kota kita menjadi rumah sakit jiwa. Itu bukan masalah besar, begitu kesadaran batin banyak orang berubah. Jadilah seorang meditator. Jadilah seorang pencinta. Jadilah seorang seleberan.
ciptakan seluruh keberadaan dengan kebahagiaan dan kegembiraan sebanyak mungkin. Jadikan hidup begitu indah, sehingga tidak ada yang ingin mati. Saat ini, situasinya justru sebaliknya. Kehidupan begitu buruk, sehingga siapa yang peduli? Faktanya, orang-orang akan merasa lega jika perang terjadi. Mereka tidak perlu bunuh diri, perang akan melakukan pekerjaan untuk mereka yang selalu ingin mereka lakukan sendiri. Psikolog mengatakan, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang tidak pernah berpikir setidaknya 4 kali dalam hidupnya untuk bunuh diri. Namun, bunuh diri bukanlah hal yang mudah, itu bertentangan dengan naluri hidup. Namun, jika orang lain bisa mengambil tanggung jawab, dan orang lain bisa menjatuhkan bom atom atau bom hidrogen, maka kita terbebas dari tanggung jawab untuk bunuh diri, dan bunuh diri tetap terjadi. Dan bukan hanya kita yang sekarat, tetapi semua orang bersama kita. Kita harus mengubah pola pikir orang-orang yang ingin bunuh diri. Mengapa orang berpikir untuk bunuh diri? Karena alasan sederhana, bahwa kehidupan itu buruk, dan mereka tidak tahu bagaimana memperindahnya, bagaimana membuat lagu darinya. Kehidupan hanyalah kesedihan, penderitaan yang sangat amat lama, mimpi buruk. Itulah sebabnya, orang-orang menjadi tertarik pada perang, dan mereka mendukung perang untuk tujuan bodoh apapun. Untuk alasan apapun, mereka siap membunuh dan dibunuh. Faktanya, semua tujuan politik itu bodoh, semua yang disebut revolusi politik itu bodoh. Satu-satunya revolusi yang tidak bodoh adalah spiritual, batiniah, dan individual. Jika dirimu benar-benar menginginkan dunia tanpa perang, ciptakan revolusi individual yang aku sebut sannyas. Ini adalah perlawanan yang nyata. Tanpa melawan siapapun, dirimu menciptakan ruang yang berbeda, konteks yang berbeda, di mana kehidupan mulai berkembang, kehidupan menjadi kreatif. Dan jika orang-orang kreatif, berkembang, gembira, politik dan politisi akan menjadi masa lalu. Ya, dirimu bisa menyimpan beberapa politisi, untuk disimpan di kebun binatang, agar anak-anak di masa depan bisa datang dan melihatnya, lihat, ini politikus. Dirimu bisa mengisinya dengan jerami, mereka sudah diisi dengan jerami, dan tidak ada yang lain. Mereka tidak akan membutuhkan lebih banyak jerami, sedikit saja sudah cukup. Dan ini mungkin sekarang. Itu tidak pernah mungkin sebelumnya, karena perang tidak pernah menjadi bahaya seperti itu. Politik sekarang adalah permainan yang paling bodoh, gila, benar-benar gila. Ini adalah momen yang sangat penting, karena kita bisa mengubah seluruh kesadaran manusia, dari yang politis menjadi spiritual. Oke bro, itulah episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.